Sekuat tenaga ia mencoba menaikkan tuna yang sepertinya berukuran cukup besar. Sesekali ikan memberikan perlawanan. Saat seperti ini, kita tidak bisa memaksanya dan harus kembali mengulur tali. Sedikit demi sedikit, tali pun tertarik ke atas perahu. Bayangan ikan akhirnya terlihat. Wow, seekor tuna berukuran besar berhasil landed di tangan Teng-Teng. Ikan dengan bobot lebih dari 50 kilo berhasil ia paksa menyerah dan naik ke atas perahunya. Yellowfin tuna menjadi salah satu ikan besar yang masuk perairan Indonesia. Teng-Teng, salah satu pemancing senior di kota Manado, mengirimi saya video ketika ia melawan tarikan tuna dengan teknik handline-nya. Inilah salah satu alasan saya untuk datang ke Sulawesi Utara dan menggelar battle tuna di sini. Tidak banyak basa-basi lagi, saya pun langsung turun memancing untuk menggelar battle tuna di Laut Manado. Bergerak dari daerah Malalayang, dua perahu speedboat melaju cepat menuju rumpon tuna yang berjarak 60 mil dari darat. Pemandangan menarik pun terlihat saat kami menuju spot. Kawanan lumba-lumba mengiringi perjalanan kami menuju spot. Biasanya, lumba-lumba menjadi salah satu indikasi alam keberadaan tuna karena keduanya memiliki menu makanan yang sama. Wah, semoga ini menjadi awal keberuntungan pada battle kali ini ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kita udah sampai di salah satu rumpon di daerah Sulawesi Utara di Manado. Jadi kita perjalanan tadi dari pagi sampai siang sampai dan ternyata cuacanya juga agak kurang bagus. Kali ini peserta battle adalah tim pemancing dan juga tim nelayan. Tim pemancing dimotori oleh Teng-Teng, Delon, dan Amrin. Sedangkan tim nelayan beranggotakan Gio, Revan, dan juga Yadi. Saya sendiri akan bertindak netral sebagai juri di perahu tim pemancing. Tim dengan total ikan terberat akan menjadi pemenang pada battle kali ini. Amrin dari tim pemancing tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung tancap gas membuat rangkaian untuk memancing tuna. Menggunakan umpan cumi serta tintanya yang dililitkan ke batu langsung dimasukkan ke dalam air. Setelah umpan mencapai kedalaman yang diinginkan, barulah pelampung dilepaskan sebagai penanda di permukaan air. Tidak menunggu lama, ikan menyambar umpan. Fish on! Speed langsung mengejar dan mengambil pelampung gulungan tali. Teng-Teng langsung mengambil alih tali untuk menaikkan ikan. Untuk teknik handline seperti ini, jari harus kuat memegang tali agar tidak terulur saat ikan berusaha melepaskan diri. Dilihat dari tarikannya, sepertinya bukan tuna berukuran besar yang didapatkan tim pemancing. Ombak yang cukup besar tidak menggetarkan usahanya untuk menaikkan ikan. Akhirnya, seekor baby tuna berhasil ia naikkan ke atas speedboat. Mantap! Permulaan yang bagus bro Teng-Teng. Ikan tuna merupakan salah satu ikan konsumsi favorit. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mancing Mania Strike Back, mantap! Berbeda dengan tim pemancing, rupanya tim nelayan menggunakan teknik trolling untuk mendapatkan sambaran ikan tuna. Tidak menunggu lama, umpan buatan berupa boneka menyerupai ikan langsung mendapat perhatian ikan target. Fish on! Gio langsung memainkan perannya menghadapi liarnya perlawanan ikan. Tak mau kalah, ia terus menarik tali senarnya dan tidak memberi kesempatan bagi ikan untuk melepaskan diri. Tanpa perlawanan berarti, seekor baby tuna menyerah di tangan Gio. Ejekan pun dilontarkan oleh Gio. Manggil Gio terus! Jangan tidur! Ikan tuna merupakan salah satu perenang handal yang ada di lautan.
Memiliki tubuh mirip torpedo, ikan ini dapat berenang hingga kecepatan 77 km per jam. Kebiasaan ikan tuna untuk bermigrasi didukung oleh sistem metabolisme tubuh yang dapat mengatur jumlah panas yang ada dalam tubuhnya untuk mencapai kondisi biologis yang efektif. Itulah sebab kenapa tuna dapat hidup di kondisi suhu air yang lebih dingin dan bertahan hidup di berbagai samudra. Walau bukan peserta battle, tentu saya juga ingin menikmati sensasi menarik tuna dengan cara headline. Fish on! Strike! Dengan tenaga yang masih full, saya terus menarik tali ke atas speed. Menggunakan teknik handline dengan tali seperti ini membuat saya tidak dapat mengetahui kapan ikan akan naik ke atas speedboat. Walau sepertinya bukan ukuran besar, namun tuna merupakan jenis ikan petarung. Tenaganya kadang menyulitkan pemancing yang ingin menaikkannya ke kapal. Akhirnya seekor baby tuna berhasil saya paksa menyerah. Nih. Baby tuna nih. Ini kalau di sini teman-teman bilangnya caper. Iya. Caper, jadi sebutannya teman-teman kalau misalnya ikan-ikan tuna kecil, nyebutnya caper. Kita cari yang besar, kita cari big pair. Kita cari tuna besar. Mancing mana strike back? Mantap! Sebagai ikan pelagis yang bermigrasi, ikan tuna biasanya hidup bergerombol. Cara tersebut sangat ampuh untuk berburu mangsa, sekaligus sebagai bentuk perlindungan diri dari serangan predator alaminya. Kebiasaannya yang terus bergerak membuat ikan berbentuk torpedo ini seperti tak mengenal jam makan. Pokoknya di mana ada ikan kecil atau cumi-cumi berenang, langsung diburu dan disantapnya. Kembali ke speed peserta battle. Di haluan speedboat, rupanya Delon dari tim pemancing mencoba mencari ikan kecil untuk digunakan sebagai umpan. Menggunakan rangkaian dengan kail diberi bulu, ia berhasil mendapatkan ikan tuna kecil yang siap dijadikan umpan. Tidak membuang waktu, umpan langsung diturunkan untuk mendapatkan ikan tuna yang lebih besar. Teknik ini biasa disebut dengan ngoncer oleh pemancing dan nelayan. Dia ini. Oh, dia ini. Tiba-tiba gulungan tali menyelam ke dalam air, pertanda ada ikan yang memakan umpan. Fish on! Setelah gulungan diambil, Teng-Teng langsung memainkan perannya. Jika dilihat dari gayanya menaikkan ikan, sepertinya ukuran ikan belum sesuai harapan. Walau ukurannya belum besar, namun untuk menghadapi ganasnya tarikan ikan yang satu ini cukup menguras tenaga. Tarung menghadapi tenaga tuna yang tidak ada habisnya, mulai dari hook up hingga naik ke perahu inilah yang selalu menjadi candu bagi para pemancing. Iya! Naik guys! Akhirnya, ikan tuna kembali dinaikkan oleh pemancing asal Minahasa ini. Tidak mau kalah dengan tim nelayan, Teng-Teng pun langsung memamerkan ikannya dan memanas-manasi tim sebelah. Mancing mana strike back? Mantap! Woo! Mana mani punya? Kembali perahu nelayan. Kali ini Revan mencoba peruntungannya. Gulungan tali langsung dibuang ke laut menunggu ikan menyambar. Tidak menunggu lama, gulungan tali pun tenggelam dan dapat dipastikan ada ikan yang terkail. Fish on! Revan terus menarik talinya dengan tenang. Revan tidak terlihat kesulitan dalam menaikkan ikan dengan teknik handline. Mancing mania strike back mantap. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi kurang bersahabat. Angin disertai hujan memaksa kedua tim harus bergeser mencari tempat yang lebih baik.
Cuaca yang tidak bisa diprediksi akhir-akhir ini membuat pemancing dan nelayan terkadang bingung menentukan waktu yang tepat untuk melaut. Tantangan battle kali ini bukan cuma cuaca yang kurang kondusif Strike Back Mania. Salah satu mesin speed tiba-tiba mati ketika speedboat sedang melaju di kondisi laut berombak. Tim pemancing pun tidak tinggal diam dengan mencoba membetulkan mesin. Sepertinya rusak berat nih. Mesin benar-benar tidak mau menyala. Jadi kita mau geser tempat kena badai hujan, cuaca kurang bagus. Tiba-tiba mesin bermasalah satu. Kita masuk ke channel satu, coba diakalin karena hujan. Kita coba geser dulu sampai ke tempat yang sedikit tenang, baru nanti kita coba lihat lagi itu kenapa si mesin yang satu. Battle dilakukan oleh 2 speedboat, membuat kami masih sedikit lega karena masih ada 1 perahu yang sehat. Ikan tuna hampir dapat dijumpai di seluruh laut dalam di Indonesia. Banyaknya permintaan tuna mendorong para nelayan untuk membuat rumpon di laut yang diyakini menjadi jalur perlintasan sang ikan. Biasanya nelayan akan kolektif untuk membuat rumpon. Ikan yang kurang makan membuat saya penasaran dengan bangunan pondok yang ada di rumpon. Saya pun mencoba menaiki rumah apung yang terombang-ambing oleh gelombang ini. Siapa nama punya nama? Vito ini ya, Vito. Berarti ini rumpon Vito namanya. Jadi di sini cuma ada 1 orang yang jaga. Biasanya para penjaga rumpon dikontrak per bulan. Walau cukup bahaya dengan resiko besar, namun para penjaga bisa menjaga rumpon hingga tahunan. Salah satu penyebab utamanya tentu kebutuhan ekonomi. Setiap bulannya, Vito dikirimin bahan makanan dari darat. Dia biasanya pulang jika memang ada hal penting atau ketika hari raya. Jadi ini rumpon jaraknya 60 mil. 60 mil dari darat, dari Manado. Jadi Vito di sini 2 sampai 6 bulan. Wih, gimana cara makannya? Ada yang kirim kah? Oh, sini ya, duduk sini. Malu dia. Malu deh. Ngomong malu jadi. Walau terlihat sederhana, rumah ini terbilang lengkap dan layak untuk ditinggali. Bahkan juga dilengkapi dengan radio agar tetap terhubung dengan orang di darat. Jadi rumahnya Vito di laut. Yang paling penting sih ada ini, ada komunikasi. Jadi ada apapun Vito bisa ngabarin. Terus di darat ada apapun tentang keluarganya Vito juga bisa ngabarin ke tengah laut. Ini sih keren sih, Vito sih keren banget sih. Di zaman kayak begini, baru 19 tahun. Dia mau kerja di tengah laut, 6 bulan di tengah laut. Wih. Tugas utama penjaga rumpon bukan mengusir pemancing tuna, melainkan kapal yang menjaring ikan umpan. Jika umpan dijaring, tuna tidak akan mampir ke rumpon karena tidak ada makanan. Wah, mumpung sedang di rumah rumpon, sekalian saja kami manfaatkan untuk masak makanan. Jadi berhubung kita nggak bawa kompor karena ini kapal pemancing, jadi cuma bawa genset. Masak nasinya pakai rice cooker. Jadi ini dulu kita lompat dulu ke sini ke rumpon, rumah ponton. Jadi kita mau numpang masak dulu di sini ya. Tanpa basa-basi lagi, Delon langsung memainkan perannya. Beberapa ikan umpan yang ia dapat saat mancing langsung dibersihkan dan digoreng. Bukan di Manado namanya kalau makan tidak pedas. Sambal dabu-dabu menjadi cocolan yang tepat untuk disandingkan dengan ikan goreng. Wih, mantap! Setelah semua siap, tim pemancing dan saya langsung menyantap menu yang telah tersedia. Makan di saat perut kosong memang terasa nikmat. Goyangan gelombang menjadikan suasana lebih seru. Ini nikmat banget makan di tengah laut. Kalau pakai ikan goreng doang, kalau sambal dabu-dabu, ini udah bisa bagi stamina kita buat mancing lagi. Mantap.
Sembari menikmati makanan, Teng-Teng kembali menceritakan pengalamannya menarik ikan besar di rumpon yang kali ini kami datangi. Fish on! Amrin menjadi yang pertama berusaha menaikkan ikan dengan teknik handline. Sementara Delon bertugas mengarahkan speedboat agar tali pancing tidak menyangkut ke badi speedboat. Semakin naik, tarikan tenaga ikan semakin kuat. Sepertinya Amrin mendapat lawan tangguh nih. Sedikit demi sedikit tali ditarik dan ikan mulai naik ke permukaan. Wow, seekor tuna berukuran besar berhasil dinaikkan tim pemancing tepat seminggu sebelum battle fishing saya gelar. Aduh, pahit sekali guys. Monster lagi guys. Tuh ini kepala 5 lagi nih, kepala 5 hampir kepala 6 ini. Cerita dari tim pemancing membuat saya semakin penasaran dengan tuna besar di rumpon ini. Kami pun memutuskan untuk kembali mencari tuna-tuna besar.